Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suanal Sregar dengan NPM 2408260020 dari Istanbul 24. Saya di sini akan membuat video penjelasan mind map tentang STEMI, yaitu saya untuk perbaikan nilai di blok kardiologi. Jadi yang pertama, dari definisinya terlebih dahulu, apa sih itu STEMI? STEMI itu adalah sindrom koroner akut yang terjadi akibat eklusi total arteri koroner sehingga menyebabkan iskemi berat dan nekrosis kematian otot jantung. Lalu pada pemeriksaan EKG dia akan dijumpai ST pada 2 sadapan atau lebih serta terjadinya peningkatan enzim jantung. Lalu untuk etiologinya sendiri, STEMI itu dia etiologinya ada erosi plak aterosklerosis. Lalu yang kedua, diseksi arteri koroner spontan ataupun SCAD. Lalu yang ketiga, emboli arteri koroner. Lalu yang keempat sendiri, itu dia ada beberapa faktor resikonya seperti merokok, hipertensi, diabetes, dislipidemia, obesitas, dan alkohol berlebih. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita ambil contoh dislipidemia, yaitu apabila kadar LDL dalam seseorang itu terlalu banyak, kadar LDL-nya itu terlalu banyak atau lemak jahatnya, maka dia bisa menumpuk di pembuluh darah seperti di jantung tadi. Dia bisa mengakibatkan plak-plak yang sehingga saluran darah yang aturannya dia keluar itu banyak hanya keluar sedikit saja. Ibaratnya terganggu dia jadinya di pembuluh darahnya tadi itu dia karena ada plak tadi itu. Lalu untuk anamnesisnya, karena pasien ini dia STEMI ataupun bisa juga dengan myocard infarct, itu baru terjadi. Jadi anamnesisnya dia itu didapatin nyeri dada seperti tertindih ataupun tertekan, bisa di bagian dada kiri atas, bagian dada sebelah kiri. Lalu biasanya nyerinya itu dia lebih dari 20 menit. Biasanya nyerinya lebih dari 20 menit. Lalu dia itu menjalar ke lengan kiri, ke bahu, ke leher, ke rahang ataupun ke punggung. Lalu juga pasien yang STEMI ini, dia ini bisa juga sesak nafas, disertai juga dengan keringat dingin. Lalu dari pemfisnya untuk STEMI itu dia normal, tidak dari palpasi denyut palpasi apeks jantung dia normal, perkusi batas jantung dia juga tidak ada kelainan, TVJ-nya biasanya meningkat, cuman kadang juga normal juga. Lalu untuk vital sign-nya sendiri, dari tekanan darahnya dia meningkat, heart rate-nya meningkat, RR-nya meningkat, suhunya sendiri dia aturannya normal, suhunya itu dia normal. Untuk SpO2, dia SpO2-nya aturannya normal, cuman di beberapa keadaan SpO2-nya itu bisa menurun. Lalu kita bisa mengambil dari pemeriksaan penunjangnya. Untuk pemeriksaan penunjangnya kita bisa lihat dari EKG dan juga enzim jantung. Nah, dari pemeriksaan penunjang EKG dan enzim jantung ini dia didapati dari pemeriksaan penunjang didapati ST-nya itu dia elevasi. Jadi gelombang ST segmennya dia meningkat, ST-nya elevasi. Lalu juga dari enzim jantungnya sendiri, apabila pasien STEMI dia itu enzim jantungnya meningkat. Nah, jadi apa bedanya? Misalnya enzim jantungnya dia normal, kita tidak mengarah ke STEMI, tiba-tiba kita mengarah ke UAP. Nah, karena ini enzim jantungnya meningkat, karena dia STEMI, jadi enzim jantungnya dia pasti meningkat. Lalu untuk tata laksananya sendiri, kita bisa memberikan obat OA Conim, O2 nasal kanul 1-21 kali per menit, baru aspirin 80 mg nomor 4 ini diminum 1 kali 4 tablet dikunyah. Lalu ada clopidogrel 75 mg diminum 4 kali, diminum 1 kali 4 tablet, ini ditelan seperti biasa. Lalu ada ISDN sublingual diletakkan di bawah lidah 5 mg nomor 3. Jadi dia itu diminum, dia itu pertama diletakkan obat ISDN yang pertama di bawah lidah. Jadi dia nanti ditunggu sampai 5-10 menit, nanti sudah habis dimasukkan lagi
tablet yang kedua, begitu seterusnya. Apabila lalu semisalnya pasien ini dia sudah parah, tidak mempan lagi SDN-nya, kita bisa memberikan injeksi morfin 2-4 mg yaitu intravena. Lalu untuk edukasinya, pada pasien STEMI kita bisa edukasikan untuk dia berhenti merokok. Setelah dirujuk ke spesialis jantung nanti, kita juga bisa mengedukasi itu dia berhenti merokok, mengontrol tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol yang berlebih, lalu diet rendah garam dan rendah lemak jenuh, menjaga berat badan ideal, berolahraga sesuai anjuran dokter setelah rehabilitasi jantung, dan juga minum obat secara teratur. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Untuk referensi saya adalah ini. Baik, saya tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak dosen sekalian, pada dokter sekalian. Maaf apabila ada salah kata.